Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyla Kartika Ningrum dari kelompok 7 kelas M 2022A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Rizkyla Kartika Ningrum dan teman saya Azizatul Maulidia dengan Naufal Dava Fausti. Pendahuluan. Deskripsi singkat cakupan materi. Materi tentang proposal ini mengungkapkan tentang pengertian proposal dan kerangka proposal penelitian. 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat A. Memahami konsep tentang proposal, B. Menyusun kerangka proposal penelitian, C. Menyusun proposal penelitian. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah usulan, rancangan, atau rencana kerja. Beberapa jenis proposal yakni proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal bisnis, dan proposal proyek. Dalam materi ini hanya akan diulas mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas merencanakan segala hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Proposal penelitian harus mengandung langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian tanpa hasil penelitian. Sebelum menyusun proposal penelitian, harus ditetapkan topik penelitian. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan topik penelitian yaitu sebagai berikut. 1. Aspek kemenarikan. Topik yang baik adalah topik yang menarik bagi peneliti dan orang lain. Hal ini disebabkan oleh peneliti adalah aktor dalam penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian. Sehingga topik yang diteliti harus menarik, minimal bagi peneliti sendiri. Di samping itu, topik harus menarik bagi orang lain atau pembaca, sehingga laporan hasil penelitian yang dihasilkan akan berguna dan diminati. 2. Aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan atau nilai guna dalam hal ini adalah topik penelitian itu mempunyai nilai guna, baik ditinjau dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teori. 3. Aspek keterjangkauan. Keterjangkauan dilihat dari segi keterjangkauan peneliti dalam membahas tuntas topik itu. Artinya peneliti mampu membahas topik itu dalam aspek waktu, kemampuan, dan keuangan. Selanjutnya, keterjangkauan dalam aspek tersedianya sumber acuan atau referensi yang memadai terkait topik tersebut. 4. Aspek kekinian. Aspek kekinian dalam hal ini adalah topik yang dipilih atau ditentukan tergolong baru, sedang hangat dibicarakan atau aktual. Topik yang memenuhi aspek kekinian ini akan memiliki nilai lebih. 5. Aspek keinovasian. Keinovasian juga merupakan syarat penting topik. Hal ini disebabkan oleh topik yang mengandung unsur baru atau inovatif sering dianggap capaian penting bagi peneliti. Penyusunan proposal penelitian. Penyusunan proposal penelitian adalah kegiatan awal atau pendahuluan yang sangat penting dalam proses penelitian. Keberhasilan sebuah penelitian bergantung pada ketepatan dan kesesuaian proposal penelitian yang disusun peneliti. Jika proposal penelitian sudah diuji oleh ahli dan dianggap valid, maka peneliti hanya tinggal melaksanakan yang tertulis dalam proposal dan menulis laporan penelitian. Penelitian merupakan suatu siklus atau suatu lingkaran yang terjadi berulang-ulang. Urutan aktivitas dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti merencanakan suatu penelitian, kemudian menentukan topik penelitian yang akan diuraikan dalam bentuk masalah atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengaji literatur atau rujukan yang bertalian dengan konteks masalah itu dalam bidang ilmu pengetahuan yang dipilih. Yang ketiga, peneliti membuat rancangan penelitian sesuai dengan masalah yang dirumuskan.
merumuskan prosedur penelitian yang tepat untuk kepentingan pengumpulan data dengan menerapkan metode dan teknik pengumpulan data. Yang keempat, peneliti memilih metode dan teknik analisis data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Kerangka proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian mempunyai unsur-unsur berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah dikemukakan alasan pemilihan topik penelitian, mengapa dan apa saja yang mendorong peneliti memilih topik penelitian ini. Biasanya, di latar belakang juga diuraikan tentang ruang lingkup masalah penelitian dan pembatasan masalah penelitian. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah pertanyaan tentang masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian. Masalah penelitian harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan spesifik. Dalam rumusan masalah penelitian, biasanya terdapat kata kunci dalam penelitian. Penelitian tidak boleh terlalu luas, terlalu banyak, atau sudah diteliti banyak orang. Perumusan masalah yang baik selalu dinyatakan dengan kalimat tanya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Artinya, rumusan tujuan penelitian harus sejalan dengan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian memberikan informasi terkait hal-hal yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian selalu dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Yang keempat, tinjauan pustaka dan kajian teori. Tinjauan pustaka berisi uraian tentang konsep-konsep penting dalam sebuah penelitian dan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam tinjauan pustaka, peneliti dapat menguraikan hasil-hasil penemuan atau hasil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian mengungkapkan secara sistematis teori yang sesuai atau yang cocok dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka merupakan upaya untuk memberikan jawaban teoritis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hasil penemuan atau penelitian yang relevan diuraikan untuk melihat posisi penelitian yang akan dilakukan peneliti di antara penelitian relevan atau penelitian sejenis yang telah dilakukan orang lain. Apakah penelitian yang dilakukan merupakan pengulangan dari penelitian terdahulu, meneruskan penelitian terdahulu, penelitian lanjutan, atau variasi lain dari penelitian yang sudah dilakukan. Sedangkan kerangka teori berisi rumusan teori, bisa satu atau lebih teori, yang disusun sebagai kerangka acuan bagi peneliti untuk menganalisis masalah. Peneliti harus memiliki kepekaan dalam memilih teori untuk masalah yang diajukan dalam penelitian. Kepekaan peneliti ini bergantung pada keterjangkauan peneliti dalam hal latar belakang keilmuannya. Teori yang dipilih digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Pendeskripsian teori yang digunakan dalam proposal diharapkan tidak hanya sekadar memajang kutipan teoritis, tetapi membahasnya sehingga dihasilkan simpulan untuk keperluan pemecahan atau penganalisisan masalah. Baik, selanjutnya saya Novel Dava Faustin. Di slide ini 5. Metode penelitian. Metode penelitian berisi penjelasan tentang cara penelitian yang dilakukan. Maksud 2006 menyatakan bahwa peneliti harus menguraikan dalam metode penelitian bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil analisis data. Di samping itu, dalam metode penelitian biasanya dijelaskan juga tentang jenis penelitian, deskripsi latar, sumber data, dan data penelitian atau populasi dan sampel data, instrumen penelitian, dan prosedur dalam tiap tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data dan penganalisisan data. Next. Berikut ini diuraikan tentang masing-masing komponen dalam metode penelitian. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Hal yang harus dideskripsikan dalam jenis penelitian ini adalah menyebutkan jenis penelitiannya yang sesuai atau yang telah dipilih oleh peneliti. Biasanya jenis penelitian ini bergantung pada masalah penelitian yang diajukan di awal proses penelitian. Yang B. Deskripsi latar. Deskripsi latar dalam proposal penelitian mencakup uraian tentang lokasi penelitian, tempat pengumpulan data. Peneliti dalam mendeskripsikan
lokasi penelitian juga diungkapkan alasan pemilihan lokasi itu dan waktu penelitian. Kapan penelitian itu akan dilaksanakan. Next. C. Sumber data dan data penelitian atau populasi dan sampel. Sumber data menyatakan tentang siapa atau apa yang akan menjadi sumber data penelitian, disertai alasan mengapa sumber data itu dipilih. Selanjutnya, populasi menyatakan tentang keseluruhan atau ruang lingkup yang menjadi sasaran dalam penelitian. Sampel menyatakan bagian yang mewakili populasi secara resentatif. Penentuan sampel dapat dilakukan berdasar prosedur teknik dan alasan yang logis. Jadi, peneliti ini atau sumber data itu berdasarkan sampel, ya kan? Berdasarkan sampel dari suatu populasi yang menyatakan keseluruhan atau ruang lingkup sasaran dalam penelitian. Jadi yang diambil itu populasi dan sampelnya. D. Instrumen. Instrumentasi mengungkapkan tentang instrumen yang akan digunakan oleh peneliti dalam tahapan penelitian. Sehingga dalam sebuah penelitian ada instrumen yang digunakan dalam tahapan pengumpulan data dan instrumen yang digunakan dalam tahap penganalisisan data. Pada bagian ini juga harus dijelaskan tentang alasan pemilihan instrumen itu. Dalam beberapa jenis penelitian, instrumen penelitian harus divalidasi oleh ahli, bahkan ada yang sampai pada tahap uji coba instrumen. Jadi benar-benar peneliti ini harus benar-benar valid dari suatu tahapan-tahapan dari penelitian itu, dari pengumpulan data dan instrumen itu yang digunakan dalam penganalisisan. Next, E. Metode dan teknik pengumpulan data. Pada bagian ini dijelaskan metode dan teknik pengumpulan data. Penjelasan itu meliputi cara peneliti mengumpulkan data dan alasan pemilihan metode dan teknik pengumpulan data dan menguraikan metode dan teknik pengumpulan data. Hendaknya peneliti tidak sekedar menguraikannya secara teoritis, tetapi harus dioperasionalkan. F. Metode dan teknik penganalisisan data. Pada bagian metode dan teknik penganalisisan data ini diuraikan tentang metode dan teknik apa yang dipilih peneliti dalam menganalisis data penelitian dan alasan dan alasan mengapa penyebab peneliti itu memilih metode tersebut dan teknik penganalisan data tersebut. G. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah yang disusun secara sistematis baik dalam tahap pengumpulan data dan tahap penganalisan data. Dalam prosedur pengumpulan data tergambar langkah-langkah peneliti dalam melakukan kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya, prosedur penganalisan data menggambarkan langkah-langkah sistematis peneliti dalam menganalisis data. Jadi prosedur penelitian itu harus disusun secara sistematis, secara rinci, secara detail. Dalam pengumpulan data maupun tahap penganalisisan. Next. 6. Daftar rujukan. Daftar rujukan pada bagian akhir proposal didaftarkan semua sumber acuan. Jadi daftar rujukan itu apa sih? Daftar rujukan itu semua sumber acuan yang dikutip oleh peneliti dalam menulis proposal penelitian. Jadi letaknya itu di akhir daftar rujukan itu. Oke. Teknik penulisan daftar pustaka bergantung gaya selingkung lembaga yang bersangkutan. Umumnya gaya yang digunakan untuk menulis daftar rujukan adalah APA, American Psychological Association Style. Apa itu? Merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Next. Di sini ada sistematika proposal penelitian skripsi. Ini diambil salah satu contoh ya dari buku. Berikut ini diberikan beberapa contoh sistematika proposal penelitian untuk skripsi dari beberapa jenis penelitian. Jadi di sini akan dijelaskan sistematika proposal penelitian untuk skripsi dari beberapa jenis penelitian seperti penelitian sosial, penelitian tindakan, kelas PTK, penelitian pengembangan, dan penelitian pustaka. Jadi ini akan diuraikan secara rinci sistematikanya, langkah-langkah prosedurnya.
Itu seperti apa? Next. 1. Sistematika proposal penelitian skripsi secara umum. Sistematika proposal skripsi secara umum berisi beberapa komponen sebagai berikut. Halaman sampul, halaman persetujuan. Ini halaman sampul kan terbiasa ya, cover. Halaman persetujuan, bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan secara umum ya. Bab 2 kajian pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, teori yang digunakan. Yang ketiga, bab ketiga metode penelitian secara umum. Ini bagian ini adalah sebagai berikut: pendekatan, rancangan desain atau jenis penelitian, sumber data dan data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan terakhir daftar rujukan. Next. Yang kedua ada sistematika proposal skripsi PTK. Itu tadi ya, yang PTK tadi yaitu penelitian tindakan kelas. PTK, penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada halaman sampul, sama kayak tadi halaman persetujuan secara umum juga, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian. Nah, yang membedakan yaitu di sini ada hipotesis tindakan. Ini jika diperlukan, tapi ini memang harus diperlukan sih kalau aku. Mengapa? Karena di sini adalah PTK, tindakan kelas. Tindakan kelas itu sebenarnya kalau penelitian itu harus ada hipotesis yang mendukung dari jawaban, untuk mendukung jawaban dari penelitian. Yang kelima manfaat, atau yang keenam ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional. Tadi yang membedakan dengan secara umum tadi itu yang tadi kan sampai tujuan dan manfaat, hanya tujuan dan manfaat aja. Latar belakang, yang secara umum kan latar belakang, rumusan, tujuan sama manfaat, dan ini ditambah hipotesis, kemudian ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional. Bab 2 kajian pustaka ini sama, metode secara umum. Yang ke bab ketiga metode penelitian, dalam bagian ini dideskripsi desain penelitian, latar penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, metode penelitian. Jadi yang membedakan ini juga sama. Yang terakhir data rujukan sama. Next. Sistematika proposal skripsi pengembangan. Oke, sistematika proposal penelitian pengembangan diuraikan sebagai berikut. Ini halaman sampul sama halaman persetujuan, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, yang ini yang keempat spesifikasi produk yang diharapkan. Kan ada pengembangan. Kalau pengembangan ada barang atau produk yang diharapkan. Ada spesifikasinya, spesifik. 5 manfaat ini sama. Ini memang harus ya. Kalau di sistematika proposal itu latar masalah pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Itu yang paling penting. Dan yang membedakan adalah beberapanya yang ada di dalamnya, tergantung itu jenis proposal skripsinya. Yang ini kan jenis skripsi pengembangan, yaitu ada yang membedakan, yaitu ada asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi operasional. Ini sama yang kayak di PTK tadi. Bab 2 kajian pustaka ini sama. Bab 3 metode penelitian. Bagian ini berisi model penelitian, prosedur penelitian, uji coba produk yang meliputi desain, uji coba, dan subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadwal dan kerangka penelitian. Nah, ini juga pengembangan, ini yang membedakan juga dari PTK sama yang umum. Daftar rujukan sama. Next. Sistematika proposal skripsi kajian pustaka, sistematika proposal skripsi atau kajian pustaka. Jadi sistematika proposal penelitian kajian pustaka ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, halaman sampul, halaman persetujuan sama, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, ini yang membedakan definisi istilah. Jadi di kajian pustaka itu ada bab 1-nya ada definisi istilah. Bab kedua kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoritis dan kerangka berpikir. Ini sama. Bab 3 penelitian, metode penelitian, menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, definisi operasional jika ada, dan teknik analisis data. Daftar rujukan yang terakhir. Next. Oke, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Cukup sekian, apabila ada pertanyaan silakan diajukan saja ke kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau kekhilafan kata-kata dari kelompok kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.